hari ini Bapak. Berkaryalah di tengah-tengah kami Bapak. Berkaryalah di tengah-tengah kami Bapak. Dari awal pertengahan hingga akhirnya acara ini, ibadah ini Bapak, kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami Bapak. Kami percaya Bapak, hadirat-Mu nyata untuk kami semua Bapak. Terima kasih Bapak, kiranya berkat-Mu selalu melimpah atas kami. Baik, kita mulai saja dengan pujian hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan umur yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan umur yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan umur yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Haleluya, 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 haleluya. Glory to God, glory to God. Praise God, praise God, praise God. Glory to God, glory to God, glory to God. Praise God, praise God, praise God, praise God. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Bapak, Engkau sungguh baik, Engkau luar biasa baik. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami Bapak. Terima kasih Bapak, Engkau sungguh baik, Engkau luar biasa baik. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Haleluya, 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 haleluya. Glory to God, glory to God. Praise God, praise God, praise God. Glory to God, glory to God, glory to God, glory to God. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Bapak, Engkau sungguh baik Bapak. Terima kasih Bapak, Engkau sungguh baik. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya.
Terima kasih Bapak, terima kasih. Engkau sungguh baik Bapak, Engkau luar biasa baik. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Glory to God, glory to God, glory to God. Praise God, praise God, praise God. Glory to God, glory to God, glory to God. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak. Engkau sungguh baik Bapak. Hadirat-Mu nyata buat kami Bapak. Terima kasih Bapak. Engkau segalanya bagi kami Bapak. Hadirat-Mu nyata di sini Bapak. Terima kasih Bapak. Engkau sungguh baik. Engkau luar biasa baik. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Engkau sungguh baik. Engkau luar biasa baik. Terima kasih Bapak. Terima kasih untuk malam hari ini Bapak. Selanjutnya acara kami serahkan kepada Bapak Menus yang memimpin sharing pada malam hari ini. Silakan Pak Menus. Salam semuanya. Sebelum kita sharing dalam firman Tuhan, hari Minggu kemarin kita sudah banyak merasakan khotbah dari Bapak hamba Tuhan. Ya. Kalau kita baca di dalam pasal 6 ini, 1 Korintus, dari ayat pertama sampai ayat yang ke-20. Nah, jadi di sini banyak sekali kalau kita renungkan kemarin firman yang dibawakan oleh hamba Tuhan. Bagi pribadi kami, ya, mungkin semuanya akan merasakan. Malam hari ini kita mau sharing apa yang terbaik, ya, yang menarik dari firman Allah dari pasal 6 Korintus pasal 6 ayat yang pertama ke-20. Ya. Dari kalau kita baca di sini ada 2 perikop. Mencari keadilan pada orang-orang yang tidak beriman. Dan yang kedua, nasihat terhadap percabulan. Ya. Kita sama-sama kita renungkan dari 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai ke-20. Biar kita mau renungkan bersama-sama apa yang terbaik. Ya. Tapi malam hari ini kita mulai. Sebelum kita mulai, kami mengucapkan selamat buat saudari kami yang dibaptis kemarin. Ya. Jadi kesempatan malam hari ini saya berikan pada Mas Aditya sebagai orang yang dibaptis. Bagaimana setelah saudara merenungkan, memperhatikan, mendengarkan khotbah Bapak Gembala kami. Dan setelah pelajari semuanya, ya, setelah saudara, ini keuntungan besar buat saudara yang baru dibaptis. Ya. Di situ terurai semuanya, ya, terurai semuanya. Baik yang mau lakukan yang tidak baik dan ada peringatan. Ya. Kalau kita pelajari, kita tindakan bahwa apa yang dikotbahkan Bapak hamba Tuhan itu mengingatkan kita, baik yang baru dibaptis maupun yang sudah dibaptis. Selalu kita diingatkan oleh Tuhan agar kita melangkah dengan baik di hadapan, apalagi yang sekarang. Sekarang kami beri kesempatan buat Mas Aditya. Silakan, monggo. Shalom. Shalom. Halo. Yang saya dapatin dari khotbah Pak Gembala pada waktu hari Minggu kemarin tentang yang ditamain itu percabulan. Ya kadang banyak sih enggak dari semua kalangan Nasrani atau bahkan Islam, ya banyak sih, masih banyak yang gitu. Tapi kita harus, tidaknya kita
tidak boleh melakukan hal-hal gitulah di luar nalar. Ya karena perbuatan demikian itu tidak baik bagi saya. Amin. Terima kasih Mas Aditya. Apa yang menjadi renungan oleh Mas Aditya ini membuat pedoman, ya, patokan buat hidup, ya, bahwa kita harus yang terbaik. Jauhannya yang tidak terbaik. Bicara pun yang baik-baik saja sudah. Jangan yang tidak baik biasa di dunia saja. Amin. Selanjutnya kami beri kesempatan buat yang baptis kemarin. Kedua, Mbak siapa namanya? Mbak Winda. Saya minta yang baptis baru. Bagaimana pendapat Mbak Winda, ya, sesuai. Ini yang penting sekali buat orang yang baru baptis supaya langkahnya yang akan datang kita terkontrol, ya, terkontrol, yaitu kita dikontrol. Dan kalau kita meleset, Roh Tuhan, Roh Kudus akan mengingatkan. Saudara sekalian, mari Mbak Linda, apa yang menarik yang menjadi pedoman buat kehidupan Mbak Linda yang akan datang setelah dibaptis? Monggo, silakan. Shalom. Kemarin minggu yang saya dapat dari khotbah adalah di Alkitab banyak dikatakan bahwa dosa-dosa itu di situ banyak banget dikatakan. Terus kalau kita melakukan itu, kita berarti nggak akan masuk kerajaan Allah. Nah, di sini saya yang udah dibaptis, saya mempunyai prinsip saya mau hidup baru dan saya mau berjalan dalam Tuhan. Saya mau menuju dalam kebenaran Tuhan. Gitu. Terima kasih. Selalu Roh Kudus mengingatkan yang baptis. Saya percaya memimpin saudara. Yang kita masih kasih kesempatan buat yang baru dibaptis, ya. Ketiga buat sakit. Terus, Akil, Pak. Akil. Pak. Randi tidak ada di sini. Oh, Randi tidak ada. Akil. Yang baru dibaptis, kami beri kesempatan. Ini penting sekali, Pak, kemarin oleh Bapak Kepala, penting sekali buat yang baru dibaptis. Sudah nggak ada. Buat yang sudah dibaptis. Silakan Mas Akil. Nggak ada Pak, sudah keluar Pak. Udah nggak kelihatan. Andi. Sekarang Kak Andi ini yang merasa yang pasti baptis. Ya Kak Andi, biar ya. Kita jangan pandang, aku usia sudah lanjut masa harus ini. Bapak Gembala, ini penting sekali buat yang baru dibaptis. Sekalipun baru dibaptis, kami yang sudah dibaptis lama pun penting sekali. Monggo, Kok Andi, silakan. Ya, saya dari khotbah kemarin, saya akan menanggapi mencari keadilan pada orang-orang yang tidak beriman. Yaitu pada pasal 6 ayat 5. Hal ini kukatakan untuk memalukan kamu. Tidak adakah seorang di antara kamu yang berhikmat yang dapat mengurus perkara-perkara dari saudara-saudaranya? Adakah saudara yang satu mencari keadilan terhadap saudara yang lain dan justru pada orang-orang yang tidak percaya? Saya kira kita sebagai orang percaya, kita mempunyai level yang lebih tinggi, level anak-anak terang di atas orang-orang gelap. Kalau kita mempunyai masalah atau perkara yang susah sukar, kita harusnya mencari jemaat yang lebih berhikmat, jemaat yang sudah berpengalaman, seperti Pak Menus umpamanya.
kalau enggak Pak Pontas. Yes. Daripada mencari orang-orang di luar sana yang tidak percaya. Amin. Cuma saja karena mereka di bawah kita levelnya. Ya. Karena level kita sudah level terang. Ngapain kita mencari solusi pada orang-orang yang bukan level kita? Amin. Karena level anak-anak terang itu adalah wakil Tuhan di dunia ini. Amin. Jadi kita adalah manusia super. Terima kasih Pak Menus, terima kasih. Amin. Amin. Bukan Tuhan memberkati selalu mengontrol Kok Andi. Amin. Amin. Terima kasih. Kami untuk selanjutnya kemarin kami masih saya berikan kesempatan buat yang lain yaitu Kok Anton silakan ya untuk memberikan apa yang terbaik dalam pengertian atau Kok Anton tentang khotbah kemarin. Ini bukan untuk yang dibaptis saja. Bagi kita yang belum dibaptis ya harus direnungkan. Bagi saya ini suatu diingatkan kembali agar kita, sebab hidup kita dikontrol, tidak sebebas dulu, selalu dikontrol, dilihat oleh firman Tuhan. Monggo, Kok Anton, silakan. Di khotbah kemarin pembahasan yang sering kita alami sendiri mungkin kalau kita itu hidupnya selalu bermasalah sebetulnya. Tiap orang punya kelemahan sendiri-sendiri, punya masalah terhadap dosa-dosa. Seperti dosa-dosa di sini dikatakan banyak sekali ya. Seperti penyembahan berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, penfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Seringkali yang kita tidak sadari, seperti penyembahan berhala, kita kadang-kala tidak menyadari ikut-ikutan dengan orang-orang di sekitar kita, dengan teman-teman kita. Terkadang mereka mencari-cari sesuatu yang aneh-aneh. Mereka penasaran dengan dunia-dunia roh, dunia gaib. Saya pernah pada suatu ketika mengantarkan teman saya, ya mereka berbeda kepercayaan. Di situ mereka seperti meminta petunjuk pada roh-roh yang telah meninggal di situ. Itu saya selanjutnya sangat menyesal sekali di situ. Saya teringat kejadian itu, saya menyesal sekali. Oh, kenapa saya menjadi mengantarkan teman saya itu pada saat itu kumpulan. Oh, saya menjadi pengantar di situ. Selama berapa hari di situ saya terus-menerus mengantar. Akhirnya saya ambil keputusan. Saya hengkang dari situ. Dan keputusan itu diperingatkan Tuhan dengan saya jatuh sakit. Saya tahu di situ saya membuat suatu kesalahan. Sekalipun saya mengantar teman saya, di situ saya sudah turut serta dalam ini, tidak setia terhadap Allah. Karena itu termasuk penyembahan berhala itu. Di situ saya teringat dengan khotbah Pak Pendeta kemarin, teringat pada waktu itu. Terus teringat lagi karena saya muda ya, saya pernah hidup juga
dalam percabulan itu pernah. Pasti pernah. Itu. Dan saya ingin berubah. Sekarang saya ingin hidup baru dengan Tuhan Yesus. Saya ingin belajar. Saya ingin memperbaiki diri. Amin. Ini perlu kita lakukan. Amin. Ya, ini pengalaman pribadi saya. Namanya. Saya juga teringat ketika ayah saya dulu juga seperti itu. Dulu tidak setia terhadap istrinya. Di situ. Masa saya kok mengikuti jejaknya, jejak yang tidak baik gitu. Saya ingin berubah. Amin. Saya tidak ingin di sini dikatakan tidak akan masuk dalam kerajaan Allah di situ. Nah, itu yang saya dapatkan dari khotbah Pak Pendeta kemarin. Ya, saya kira yang lainnya juga pernah mengalami pasang surut di dalam kehidupan. Ya, begitu saja. Terima kasih. Shalom. Shalom. Terima kasih Pak Anton ya. Tadi kalau kami ya Pak Anton, yang penting setelah mendengar khotbahnya Bapak Pendeta, kita mau mengakui, ya kan? Apa yang pernah kita lakukan, kita mau mengakui dan kita tidak akan melakukan lagi. Inilah konsep yang penting. Kata kalau di dalam Alkitab lebih kita harus bertobat. Ya. Tuhan membutuhkan pertobatan. Ya. Seperti Kak Anton mengakui itulah yang diinginkan Tuhan. Mengingatkan kita, ya kan? Maka saya dari awal saya khotbah Bapak Pendeta kita mengingatkan kita, mengorek kita, ya, mengontrol kita, ya. Inilah. Terima kasih Kak Anton, kali percaya apa yang menjadi pengakuan Kak Anton suatu bukti bahwa ada penyesalan, ya, ada penyesalan dan pengakuan. Itu dikehendaki Tuhan. Terima kasih. Kami mohon kepada yang lain ini kami mohon ini yang sudah populer. Saya tidak ada apa tadi saya ambil dari yang dibaptis, yang baru dibaptis, sekarang yang lama, orang yang sudah lama dibaptis mungkin banyak sekali mengingatkan kehidupan pribadi masih pribadi. Kami serahkan, kami percaya pada Pak Yogi akan memberikan penjelasan yang lebih konkret. Ya, seperti apa yang dikhotbahkan kemarin. Kalau menurut saya itu mengungkap kehidupan manusia itu. Kalau saya itu mengontrol kita, mengingatkan kita agar jangan terulang lagi. Ya, kita semua pernah melakukan apa yang dikhotbahkan Bapak Pendeta. Tapi pada saat sekarang kita diingatkan dan kita mau berubah untuk melakukan yang baik. Contohnya yang sering terjadi ini Pak Yogi, di dalam apa yang dikhotbah, apa yang disampaikan oleh Pak Andi, biarlah Pak Yogi akan menjelaskan, meluruskan segala baiknya apa yang dikatakan ketidakadilan. Silakan, monggo Pak Yogi. Kemarin saya juga ikut baptisan Pak Menus. Cuma saya bagian di belakang, bukan cemplungke lagi. Tapi saya juga ikutan basah-basahan Pak Menus. Kalau
dari perenungan firman Tuhan minggu kemarin itu sebetulnya hal-hal praktis yang perlu kita hindari ya. Hal-hal praktis yang dimana kita harus lebih dekat lagi dengan Tuhan. Kalau kemarin yang pertama itu jangan minta pendapat ke orang di luar Tuhan. Sebaiknya kalau kita punya masalah ya datanglah kepada paling tepat datang kepada Tuhan. Curhatnya kepada Tuhan aja gitu. Nggak usah kepada orang lain gitu. Karena orang lain kadang-kadang nanti lah gitu. Tapi kalau ke Tuhan kan Tuhan tidak akan berain, kamu dulu pernah nangis kan tidak pernah gitu. Dan kayak tadi beberapa dosa yang sifat-sifat dosa yang diungkit tadi itu kayak penyembahan berhala itu bukan semata-mata ke patung gitu, tetapi yang namanya berhala itu apa yang kita sayang, apa yang kita cintai lebih daripada Tuhan, itulah berhala gitu. Jangan berfokus kepada hal yang sifatnya patung, sifatnya orang pintar. Enggak. Berhala itu sekarang, berhala modern itu berhala-berhala yang enggak kita sadari. Apa yang kita cintai lebih dari kita mencintai Tuhan, itulah berhala. Kalau kita lebih senang dengan pasangan kita lebih daripada Tuhan, itu berhala. Atau kita lebih senang dengan nonton TV atau handphone kita lebih terfokus ke sana, itu berhala kita, bukan yang lain-lain gitu. Kalau ada penipu itu sama dengan pembohong, Pak Pontas ya? Ya. Sama kan, penipu pembohong itu sama. Tidak dusta itu lebih parah loh Bapak sekalian. Yesus disalibkan gara-gara apa? Saksi dusta. Yesus disalibkan itu gara-gara saksi dusta. Jadi hati-hati dengan yang namanya dusta. Itu sama dengan bohong, itu sama dengan penipu. Bapak segala penipu, bapak segala pendusta adalah iblis. Kalau kita anak Tuhan suka bohong, suka penipu, suka bohong, suka berdusta, itu anak iblis, bukan anak Tuhan. Hati-hati. Jadi aplikatifnya buat saya, ya hati-hatilah dalam segala aspek kehidupan kita. Kalau kita punya masalah, datanglah kepada Tuhan. Itu solusi yang paling tepat. Dan nggak cuma bagi yang baru dibaptis kemarin. Seringkali pun orang yang sudah dibaptis lama itu juga melanggar hal-hal yang sifatnya seperti tadi, berzina. Orang kita melihat perempuan lain, waduh itu cantik banget ini, udah berzina. Kita membayangkan perempuan, laki-laki yang perempuan bayangkan laki-laki itu udah berzina. Bahkan di saudara kita pun ada jinah mata, ya kan? Itu banyak hal. Jadi hal-hal yang praktis yang perlu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sertakanlah Roh Kudus dalam kehidupan kita supaya kita terhindar dari dosa-dosa itu. Tuhan Yesus memberkati Pak Menus. Monggo. Terima kasih Pak Yogi, banyak sekali. Jadi ini apa yang dikatakan Pak Yogi, saya sering, ini sering ya, apa yang itu didapatkan mendewakan, ya. Kadang-kadang kita mendewakan sesuatu, itu juga suatu hal yang tidak berkenan pada Tuhan. Ya. Mendewakan, mengagungkan orang lain, orang itu hebat sekali. Ada Tuhan yang kami sembah itu Tuhan yang paling hebat. Sering kita mendewa-dewakan orang. Ya, sering kalau kita nonton di TV kadang-kadang, wah itu hebat, jos hebat sekali itu. Wah tembakannya jos banget, tembak bola. Kadang-kadang kita nggak kontrol, ya. Pribadi kita nggak kontrol. Saya sering mendewa-dewakan. Kadang-kadang saya teringat gitu, terus saya tutup nggak mau lihat itu lagi. Nanti saya menganggapkan orang lain daripada Tuhan. Pada Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang luar biasa. Kita kadang-kadang keteledoran kita sendiri. Kadang-kadang kita lepas kontrol. Ya. Kadang asiknya, kadang-kadang kita mendewakan seseorang. Orang itu hebat. Orang itu hebat. Orang itu ini pinter segalanya. Cerdas dan bagaimana. Nah, kadang-kadang kita melupakan. Pada saya ini juga hebat. Karena saya anak Tuhan. Ya. Harusnya orang lain. Inilah kita kontrol. Kadang-kadang kita tidak kontrol. Terima kasih Pak Yogi
yang mengingatkan kita, kadang-kadang kita sendiri sering mendewa-dewakan orang yang lebih hebat. Ya, ini kontroversi kita. Selanjutnya, kami akan sekarang Bapak semua sekarang berikan, terutama buat Mbak Lia ini tadi sudah khotbah meneguri kepentingan Om Yogi, sekarang Mbak Lia. Tolong ya, silakan pendapat Mbak Lia, apa yang menarik yang terkait khotbah kemarin. Kami percaya mungkin ada beberapa yang perlu disampaikan kepada kita semua, menantikan ya. Contoh seperti Pak Yogi itu mengingatkan kita. Silakan Mbak Lia. Shalom. Shalom. Terima kasih buat waktunya yang udah diberikan kepada saya, Pak Menus. Ibadah kemarin saya ada 2 poin yang saya dapat. Yang pertama itu, kalau nggak salah itu orang Kristen tidak boleh menyelesaikan masalahnya di dalam dunia. Ini bukan contoh yang baik. Maksud saya seperti ini. Saya itu biasanya kalau hari Minggu ada hamba Tuhan yang khotbah, itu saya dari berikutnya itu saya selalu menunggu Pak Pendeta itu nge-share khotbah di hari Minggu buat pemantapan loh Pak. Nah, jujur ibadah kemarin mungkin pikiran saya lagi nggak tahu kemana, ini nggak boleh dicontoh ya saudara. Maksudnya gini, saat kita beribadah itu kita benar-benar harus fokus sama Tuhan, itu nomor 1. Karena apa? Kayak seperti saya nggak dapat apa-apa ya waktu ibadah tuh saya ngambiang pikiran saya, akhirnya saya kecewa dengan diri saya sendiri. Karena apa? Seperti ini saya komsel, saya nggak bisa membagikan apa yang saya dapat. Tapi yang pasti saya tuh nunggu Pak Gembala lagi men-share khotbah yang kemarin loh Pak, karena saya masih ingat tentang orang Kristen yang tidak boleh menyelesaikan masalahnya di dunia. Itu tuh intinya berbicara tentang hal apa kayak gitu loh Pak. Itu yang pertama. Itu yang kedua, dari sekian yang disampaikan Bapak Gembala pada saat khotbah kemarin, yang saya tangkap, kita secara daging itu lemah. Mau kita sekuat apapun, kita berusaha melakukan yang benar di hadapan Tuhan, kita mau melakukan semua perintah Tuhan, kalau hubungan kita dengan Tuhan itu tidak baik, itu mustahil. Jadi intinya, hubungan kita dengan Tuhan dulu, secara otomatis, kita bisa hidup benar di hadapan Tuhan. Itu saja Pak, terima kasih. Terima kasih Mbak Lia, apa yang menjadi renungan malam hari ini, sharing. Ya. Terima kasih Mbak Lia. Kita selanjutnya kita berikan pada Nopi. Apa yang tadi sharing kemarin. Salam. Salam. Puji nama Tuhan. Terima kasih. Kalau yang saya dapat khotbah dari Bapak Gembala minggu kemarin itu di 1 Korintus pasal 6 ayat 1 sampai 20. Yang menarik buat saya itu ayat yang 20 ini. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kita sudah dibayar lunas oleh darah Yesus. Mati di kayu salib. Menurut saya gini, wah luar biasa Tuhan Yesus. Yang harusnya yang nanggung beban, nanggung sakit penyakit, nanggung dosa. Kita yang harusnya kita mati, tapi Tuhan Yesus mau mati di kayu salib. Dia mau menderita. Sungguh besar kasih Tuhan bagi saya. Nah, setelah Tuhan lunaskan semua utang-utang saya,
apa yang saya berikan buat Tuhan. Nah, Tuhan sudah melunaskan hidup Tuhan sudah menggantikan hidup kita yang harusnya kita mati. Apa yang harus kita berikan sama Tuhan? Kita mungkin Tuhan nggak butuh kekayaan, Tuhan nggak butuh uang kita, tapi Tuhan mau hidup tubuh. Nah, saya mau memberikan tubuh saya buat Tuhan. Ya, yang saya punya ya ini tubuh saya gitu. Saya punya ya hati saya, hidup saya buat Tuhan. Jadi apapun yang saya hadapi masalah, misalnya waktunya buat Tuhan ya saya harus buat Tuhan gitu. Gak ada namanya toleransi waktu tuh buat Tuhan ya itu, karena Tuhan juga nggak main-main, sudah melunasi, sudah mati menggantikan hidup saya yang harusnya saya mati. Dia mau gantiin gitu. Berarti intinya bagi saya aplikasi dalam hidup saya harus hidup buat Tuhan. Terima kasih, itu saja. Saya berarti sharing malam hari ini. Selanjutnya kami serahkan pada Ibu M. Riyadi. Ya, kami berikan Ibu M. Riyadi. Ibu M. Oh. Ini namanya Ibu M. Riyadi ini. Ibu Tuhan, monggo. pada malam hari ini kami mendapat kesempatan buat healing. Yang saya dapat pada minggu kemarin yang dikhotbahkan Bapak Gembala yaitu 1 Korintus pasal yang 6 sampai ke 20. Tetapi saya yang lebih menarik yaitu ayat yang ke-11 yang berbunyi, dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu, tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. Nah, yang saya itu dapat itu saya misalnya kehidupan baru dengan kehidupan lama. Kita itu kehidupan lama, kita banyak melakukan dosa-dosa yang tidak diperkenan pada Allah. Banyak dosa pencurian, percabulan, segala macam dosa-dosa. Tapi kita mendapat dosa-dosa itu dan kami mendapatkan peringatan dari Tuhan, yaitu Tuhan Yesus memanggil kita, yaitu kita disuruh bertobat, yaitu pertobatan. Kita tobat, kita benar-benar tobat, kita harus dibaptis, yaitu pembaptisan dengan air dengan nama Tuhan Yesus. Di dalam kita dibaptis, kita memasuki kehidupan baru, tapi yang namanya iblis tidak mau berhenti sampai di situ. Kita sudah dibaptis, sudah bebas, tidak. Iblis itu selalu menyobain kita yang dibaptis, terutama yang dibaptis baru. Pasti ada pencobaan-pencobaan. Maka dari itu kami pada malam hari ini kami ingin menguatkan pada saudara-saudara kita yang sudah dibaptis kemarin itu. Harus teguhkan hatinya, diteguhkan. Kuatkanlah hatinya dan imannya ditambahi biar jangan tergoyang desakan-desakan iblis. Ya, dulu juga begitu. Kami juga waktu baru-baru dibaptis juga banyak pencobaan. Banyak sekali pencobaan. Saya jalan kaki saja di depan rumahnya, di pintunya ditutup semua. Sepertinya kalau orang-orang itu melihat orang Kristen itu
apa ya? Saya bilang takut ya nggak takut. Sepertinya kayak gimana gitu. Dia tidak mau dihinggapi orang Kristen. Misalnya saya datang ke orang itu nggak boleh. Tapi puji Tuhan sekarang orang-orang itu sudah diberikan kemudahan. Makanya saya menghimbau pada saudara-saudara kami yang baru dibaptis, kuatkanlah imannya dan teguhkanlah hatinya. Puji Tuhan, sampai sini aja kami sharingnya. Saya serahkan pada Pak Minus. Terima kasih. Kami tadi sharing mengingatkan buat saudara kita yang baru dibaptis. Memang tantangannya banyak. Bukan saya nakut-nakutin, ya, tapi itu ujian. Ya. Bukan nakut-nakutin loh. Saya bukan nakut-nakutin buat yang baru dibaptis. Mas Aditya ya mengongkokkan roh Tuhan di dalam hidup saudara. Ya, ya Allah, apa iya atau kata enggak ada. Kalau sudah iman kepada Tuhan, iblis selalu dari saudara. Amin. Ya. Sekarang kita mau lanjutkan. Ini Mas tinggal Agil. Yang terakhir ya. Mas Agil. Ya. Ada Mas Agil ini Pak yang baru dibaptis. Oh, Mas Agil baru kelihatan. Yo ya, Mas Agil. Iya, ya. Mas Agil, sekarang silakan Mas Agil yang baru bertobat, baru dibaptis, ya, agar apa yang dikhotbahkan Bapak Pendeta mengingatkan Mas Agil. Silakan Mas Agil, monggo. Yang saya dapat dari khotbah kemarin sih ini, kalau kita itu harus menyelesaikan masalah dalam kekristenan itu tidak boleh di dalam dunia, karena mungkin banyak orang di sekitar yang tidak mensupport lah mungkin, jadi ya harus diselesaikan secara pribadi mungkin. Itu sih yang saya dapat. Ya, terima kasih Mas Agil apa yang menjadi renungan malam hari ini. Kita nanti Ibu Diana yang akan merangkum. Nanti saya yang habis Diana baru saya terus penutup Bapak Pendeta. Monggo Bu Diana. Nyong sitik bae Pak. Monggo Bu Diana. Khotbah dari Pak Pontas hari Minggu itu saya cuplik sedikit aja. Di ayatnya yang ke-17 itu dikatakan, tetapi siapa yang mengikat dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Saya ulangi, tetapi siapa yang mengikat dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Kalau kalimat ini, ayat ini dibalik menjadi kalimat lawan katanya, seperti ini, tetapi siapa yang mengikat dirinya pada dunia, pada setan, pada iblis, pada mitos, pada kepercayaan, menjadi satu roh dengan Dia. Jelas sekali. Itu kalau lawan katanya. Jadi aplikasinya, harapan saya ke depannya, kita ini jangan mengikatkan diri pada dunia. Jangan percaya mitos-mitos. Jangan percaya dengan aliran-aliran kebatinan. Karena itu semuanya sumbernya dari dunia. Dari iblis yang merancangkan itu semuanya. Mari kita mengikatkan diri pada Tuhan saja. Di mana itu? Di firman Tuhan, di Alkitab. Apabila kita baca Alkitab tiap hari menjadi gaya hidup, maka kita mengikat diri kita pada firman Tuhan. Dan akhirnya kita menjadi satu roh dengan Dia. Hebat enggak kalau satu roh dengan Tuhan? Satu roh loh. Satu roh loh dengan Tuhan. Bayangkan jadi satu dengan Tuhan. Kalau Tuhan punya kuasa yang luar biasa, kita satu dalam Tuhan.
maka kuasa yang kita miliki pun sama. Kalau Tuhan punya kuasa menyembuhkan, kita pun saat berdoa untuk orang sakit pun, orang itu juga akan disembuhkan. Amin. Jadi, mari kita ikatkan diri pada Tuhan saja. Mari kita ikatkan diri pada firman Tuhan. Baca firman Tuhan tiap hari. Aplikasikan dalam hidup saudara. Pasti hidup kita luar biasa. Itu saja, Bu. Terima kasih. Terima kasih Bu Diana, apa yang dikatakan Bu Diana. Kami mengucap syukur dan terima kasih. Ya, terima kasih pada secuplik buat kita. Apa yang dikatakan oleh si Nopi. Saya cuplik dari ayat yang ke 14. 1 Korintus pasal 6 ayat yang 14. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Amin. Wow, biasa. Amin. Amin. Kalau bahasa Indonesia kita orang-orang yang beruntung. Ya. Anak Tuhan kita ini orang-orang yang beruntung. Kalau bahasa Jawa orang yang nombok kebejat. Ya. Wah, tidak ada. Ya. Kalau kita sungguh sekalipun kita banyak pelanggaran, tapi saat kita mendengarkan firman Tuhan, apa yang dikatakan Bapak Pendeta, apa yang dikatakan Ibu Diana malam hari ini, kalau kita mau bersatu dengan Tuhan, mau melakukan apa yang terbaik buat Tuhan, ya, kalau kita selalu diingatkan oleh Tuhan, sekalipun kita melakukan hal yang sepele, tapi kita selalu kontrol. Saya sering melakukan hal yang keras terhadap istri saya, tapi malam hari sebelum malam berlalu, kami masuk ke kamar, datang Tuhan. Jangan sampai hari berganti pada malam hari. Jangan langsung kita bertindak keras. Selesaikan malam sore itu sebelum kita masuk malam. Tapi kalau sudah malam masuk, maka kita akan tambah beban, yaitu persaralaan. Itulah yang membuat kami. Kata apa yang dikatakan Ibu Diana, apa yang dikotbahkan Bapak Gembala kemarin, orang-orang yang beruntung. Dibaca di dalam ayat 14. Tuhan Yesus dibangkitkan, kita pun besok dibangkitkan. Kalau kita sungguh-sungguh percaya, jangan kita beranggapan seperti orang-orang tua. Oh, kalau sudah mati selesai, ya. Kita besok kita mati. Kita anak Tuhan sekarang, bukan kita berbicara kita mati. Kita sudah diubah. Kalau kita sudah percaya Tuhan Yesus, kalau Tuhan Yesus tidak bangkit, berarti kita tidak akan bangkit. Berarti kita tetap hidup. Cuma hidup secara rohani. Besok kita diubah dari jasmani menjadi orang rohani. Ya. Jadi jangan kita seikut-ikutan orang luar bahwa kalau kita pasti mati. Mati adalah secara jasmani. Tapi tetap kita dihidupkan oleh Allah. Inilah. Saya sering mendengar kata-kata, oh ada Tuhan juga orang Kristen. Itu bisa kita kata mati. Itu kita yang belum punya iman kepada Tuhan. Kalau kita punya iman, pengharapan pada Tuhan. Seperti apa yang dikatakan Ibu Diana tadi. Kita harus bersatu satu roh dengan Tuhan. Percaya dengan Tuhan bahwa kita sekalipun kita mati secara jasmani, kita akan dihidupkan kembali oleh Roh. Dan dikatakan ayat 14 kita akan dibangkitkan. Seperti Tuhan dibangkitkan, kita pun akan dibangkitkan. Terima kasih. Kami percaya malam hari ini, sharing malam hari ini sungguh luar biasa. Dan kami percaya bukan karena kepandaian kita, karena kekuasaan kita, atau karena kepandaian kita, bukan. Kami percaya malam hari ini Ko Andi, baik Aditya, banyak perkara di Aditya, maka kita harus melakukan yang terbaik buat Tuhan. Kalau Ko Andi, Linda, sama saja, maksudnya terbaik buat Tuhan. Setelah Kak Andi, kita pun tidak boleh, setelah kita mendengar khotbah Bapak Pendeta, kita tidak boleh kalau ada perkara,
secara pribadi kita harus bertanya kepada orang yang benar. Terima kasih, dan kami serahkan pada Pak Anton dan sebagainya. Fungsinya di sini seperti Pak Anton pernah mengakui perbuatan yang tidak berkenan Tuhan, tapi malam hari penyesalan, pengakuan akan diampuni Tuhan, dan Tuhan akan mengubah kita seperti kata Ibu Dina, kita akan bersatu dengan Tuhan. Roh Kudus akan menyertai kita di dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan untuk acara selanjutnya untuk menutup acara ini kepada Bapak Kepala. Puji Tuhan, kami ucapkan terima kasih Bapak saudara-saudara kita malam hari ini. Mungkin banyak itu waktunya sampai sudah 1 jam lebih nih. Tapi kita bersyukur banyak sekali tadi yang sampai orang 9, 10 ya. Orang 10 ini banyak sekali ini yang kita ambil. Tapi kita bersyukur ini karena Roh Tuhan membuka hati kita. Biarlah kita serahkan malam hari ini bagi saudara-saudara yang sudah mendengarkan, merasakan apa yang dikatakan malam hari ini oleh Tuhan. Kita mau mengakui, mengisapi, menyadari dalam hati kita, bukan kita mengungkit orang lain, tapi kita mengoreksi pribadi kami kepada Tuhan. Silakan pada Bapak Pendeta. Oke, puji Tuhan, luar biasa. Malam ini sungguh-sungguh spesial karena kita sangat diberkati. Yang melayani kita sungguh-sungguh luar biasa malam ini, dan semua peserta KKA begitu aktif dan responsif dan masing-masing meresponi firman. Saya berdoa kita semua diurapi Tuhan, dipakai Tuhan. Saya membayangkan ketika kita sharing firman Tuhan ini bahwa kita adalah orang-orang sorga di bumi. Sekalipun kita masih di bumi ini, tetapi nilai kita adalah nilai-nilai sorga. Sekalipun kita bergaul, berteman, dan tinggal di dunia ini, tetapi sebenarnya kita ini bukan orang dunia. Kita ini orang sorga. Yang ada di dalam hati kita sudah tidak sama lagi dengan yang dunia miliki. Wow, luar biasa. Bahkan sukacita kita pun tidak dipengaruhi lagi oleh dunia ini. Sukacita datang dari sorga. Sehingga kita anak-anak Tuhan setiap hari bersukacita karena kita terikat dengan Tuhan, mengikatkan diri dengan Tuhan. Wow, puji Tuhan, luar biasa. Haleluya, luar biasa. Saya diberkati luar biasa malam hari ini. Terima kasih Pak Menus yang sudah memimpin sharing. Terima kasih Ko Andi yang sudah memulai dengan satu pujian dan penyembahan yang luar biasa. Terima kasih untuk semua peserta yang begitu aktif malam hari ini. Sangat memberkati kita semua. Haleluya, haleluya. Firman Tuhan yang disampaikan minggu kemarin itu sudah terlihat bahwa kita semua menghidupinya. Yang jelas saudara-saudara bahwa kita sedang berjalan ke depan. Biarlah yang lalu berlalu dan yang baru sudah datang. Kata firman Tuhan, barang siapa di dalam Kristus, maka yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Setiap hari mari kita terus dekat dengan Tuhan, supaya hidup kita dibaharui, hati kita dibaharui, jiwa roh kita dibaharui, dan ketika dia datang kembali, dia siap untuk membawa kita ke surga. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Saya mau kita nyanyikan satu pujian besar anugerah-Mu, nanti kita akan akhiri dalam doa. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin
tambah besar anugerah, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah, semakin hari semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Bapa, sungguh kami bersyukur malam ini. Oh, di dalam nama Yesus, biarlah firman-Mu memenuhi setiap hati kami, memenuhi hidup setiap kami, Tuhan. Setiap hari dipenuhi firman-Mu, setiap hari dipenuhi firman-Mu, supaya kami semakin serupa dengan Kristus. Lewat sharing malam hari ini, Tuhan, kami tahu Roh Kudus semakin menancapkan firman itu di dalam setiap hati. Hanya firman-Lah yang sanggup mengubahkan kami. Hanya firman-Lah yang sanggup mendaur ulang hidup kami. Bapakku berdoa buat setiap kami yang bergabung malam ini. Tuhan, Engkau menjamah. Tuhan, Engkau menolong, Engkau mengurapi kami. Hamba merindukan supaya kami semua menjadi orang-orang yang kudus, yang berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah karya salib itu, kuasa darah Yesus yang tercurah di atas kayu salib, itu sungguh-sungguh membebaskan setiap kami. Sepanjang kami hidup bagi Tuhan. Di dalam nama Yesus, semua pengaruh masa lalu kami sudah hancurkan di dalam nama Yesus. Semua ikatan-ikatan dosa sudah dipatahkan, dihancurkan di dalam nama Yesus. Iblis tidak punya kuasa lagi atas setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, roh kemenangan, kekuatan dilepaskan atas setiap kami. Setiap kami berkemenangan, setiap kami berkemenangan. Saudara-saudara kami yang baru dibaptis Tuhan, secara khusus kami melepaskan kekuatan baru atas mereka, supaya mereka berlari Tuhan, oh ke garis finish, oh tidak melihat ke belakang, mereka sungguh-sungguh mencari Tuhan di masa muda mereka, oh mereka melayani Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berhenti hari ini untuk sharing firman-Mu, tapi kami berdoa setiap waktu, setiap menit firman itu hidup dan berbicara di dalam setiap kami. Menuntun langkah kami, supaya kami tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan Tuhan, melainkan kami lurus mengikuti jalan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat anak-anak-Mu yang sudah aktif malam ini. Terima kasih buat anak-anak-Mu yang melayani malam ini. Oh luar biasa. Terima kasih Bapa. Kami semua diberkati. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Bahkan kami berdoa buat saudara-saudara kami yang lain yang tidak bergabung. Tuhan, kami rindu supaya kami bersama-sama dengan mereka sharing firman Tuhan. Supaya mereka tidak tertinggal ya Tuhan. Supaya mereka tidak menjadi domba yang keluar dari kawanan ya Tuhan. Kami berdoa supaya kami di dalam satu kandang kawanan yang dijaga, dipelihara oleh Tuhan. Sehingga kuasa setan, iblis, maut, singa, serigala tidak sanggup untuk mencengkeram satu pun di antara kami. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus.
Turunlah berkat Tuhan atas setiap kami malam ini, Bapa. Dikuatkan, dipulihkan kami. Yang sakit malam ini kami berdoa disembuhkan, dipulihkan. Yang punya persoalan pribadi, Tuhan, oh keluarga, pergumulan kami, Tuhan mengalir kuasa-Mu, menolong, menyembuhkan, memulihkan, menyegarkan setiap kami. Biar kami semua bersuka cita. Sekalipun ada masalah ya Tuhan, masalah itu tidak menimpa kami. Masalah itu tidak membuat kami kacau hatinya. Melainkan kami tetap fokus kepada Tuhan. Oh, di dalam nama Yesus, terima kasih. Biar kami yang mengendalikan masalah, bukan masalah yang mengendalikan kami. Karena Roh-Mu ada di dalam kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Turunlah anugerah dari Allah Bapa, kasih dari Yesus Kristus, persekutuan yang manis dan indah oleh Roh Kudus menyertai kami malam ini bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita yang percaya berkata amin. Sebelum kita akhiri, Ko Andi bisa menyampaikan yang bertugas untuk minggu depan. Monggo, Ko Andi. Yang bertugas untuk memimpin minggu depan yaitu WL Bapak Yogi, sharing firman Tuhan Ibu Nur Sinta. Terima kasih. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Haleluya. Dadah.